Selamat siang, selamat datang di webinar Politeknik Praktisi Bandung, edisi pertama yaitu Tips Mengatur Duit di Kala Sempit. Webinar kali ini dengan bangga dipersembahkan oleh Politeknik Praktisi Bandung berkolaborasi dengan BNI, Masyarakat Ekonomi Syariah, Finansialku.com, Info Bandung, serta Kikol Talk. Kami, keluarga besar Politeknik Praktisi Bandung, menghaturkan terima kasih kepada peserta yang telah mendaftar dan bergabung pada agenda webinar siang ini. Sebelumnya saya akan menginformasikan bahwa pada hari ini, pada akhir acara akan diundi beasiswa digital scholarship bagi siswa yang beruntung, bagi siswa yang ingin melanjutkan pendidikannya melalui jalur beasiswa. Beasiswa yang didapatkan berupa fasilitas potongan biaya kuliah sebesar 10%. Tapi selain itu pun ada beasiswa jalur prestasi unggul dan jalur SKT. Ada beberapa tata tertib yang harus diperhatikan terlebih dahulu untuk berjalannya acara webinar ini dengan lancar. Yang pertama, peserta diharapkan segera bergabung pada pukul 12.45 WIB, 15 menit sebelum acara. Yang kedua, setelah masuk pada meeting room Zoom, peserta mengatur penamaan partisipan nama asli yang teregistrasi. Yang ketiga, peserta dimohon untuk mematikan mikrofon atau mute selama penyampaian materi dari narasumber maupun moderator. Yang keempat, peserta dapat menyampaikan pertanyaan untuk narasumber melalui fitur chat pada meeting room aplikasi Zoom maupun live chat pada YouTube dengan menyertakan nama. Jika pertanyaan sama dengan pertanyaan sebelumnya, cukup beri tanda jempol agar pertanyaan dapat terpilih oleh moderator. Yang kelima, untuk pertanyaan langsung, peserta dapat menggunakan fitur raise hand yang nanti akan dipilih oleh moderator. Yang keenam, pastikan baterai device peserta dapat memiliki kapasitas terpenuhi. Kami rekomendasikan Anda menggunakan laptop. Yang ketujuh, link Google Form, daftar hadir peserta, dan evaluasi kegiatan untuk pembuatan sertifikat peserta, beserta materi, panelis, atau narasumber akan kami share pada kolom chat Zoom dan deskripsi pada YouTube video saat acara sedang berlangsung atau di sesi terakhir acara. Dan yang terakhir, sertifikat diberikan kepada yang mengisi link absensi yang akan diinfokan di akhir kegiatan ini. Baik, kepada seluruh peserta dimohon untuk berdiri karena kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya secara bersama-sama.
Mohon berkenan kepada Bapak, Ibu, dan teman-teman peserta untuk mematikan mikrofon karena webinar siang ini akan segera dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, Pimpinan Bidang Pemasaran Bisnis BNI Cabang PT Perguruan Tinggi Bandung, Ibu Wawat Setiawati. Yang kami hormati, narasumber dan moderator pelaksanaan webinar siang ini, yaitu Certified Financial Planner dan Pengurus Pusat Masyarakat Ekonomi Syariah, Ibu Kaukabus Syarkiah MSE CFP, Certified Financial Planner dari Finansialku.com, Ibu Widya Yuliarti, SSP MM CFP, dan yang kami hormati dosen praktisi Politeknik Bisnis Digital Bandung, Ibu Rini Susilawati, SEMM. Serta yang kami hormati seluruh peserta yang bergabung pada agenda webinar siang ini. Baik, para peserta webinar yang berbahagia, untuk membuka pelaksanaan webinar siang ini, kami persilakan kepada Pimpinan Bidang Pemasaran Bisnis BNI Cabang Perguruan Tinggi Bandung, Ibu Wawat Setiawati. Kepada Ibu Wawat Setiawati, kami persilakan. Yang terhormat Bapak Munir Ali SE Akuntan MBA, Direktur Politeknik Praktisi Bandung. Yang terhormat para pemateri yang siang ini akan sharing dengan kita terkait tips mengatur duit di kala sempit, dan juga para peserta webinar yang berbahagia. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas kesempatannya kepada Politeknik Praktisi, kepada Bank BNI yang sudah diberikan waktu ya untuk join di dalam acara yang berbahagia ini. Kemudian terima kasih juga yang tidak terhingga atas kerjasama yang selama ini telah terjalin di antara kami Bank BNI dengan Politeknik Praktisi, di mana Bank BNI saat ini merupakan salah satu mitra kerja dari Politeknik Praktisi Bandung. Dimulai dengan pembayaran payroll ya tentunya, payroll para pegawai, dan menggunakan salah satu sistem cash management Bank BNI, yaitu BNI Direct gitu ya. Saat ini Politeknik Praktisi Bandung merupakan salah satu kampus favorit dan yang pasti menghasilkan lulusan yang memiliki skill dan pengetahuan yang bagus. Kami yakin Bapak dan Ibu, teman-teman sekalian, para peserta webinar siang ini, Politeknik Praktisi Bandung akan terus berkembang dengan jumlah mahasiswa dan juga tenaga pengajar yang handal. Kemudian juga kalau kami lihat saat ini Politeknik Praktisi Bandung mampu membaca kebutuhan dari yang ada begitu ya, di mana dengan dibuktikan dengan adanya acara ini gitu ya, sangat memahami situasi dan kondisi yang ada sehingga membuat webinar yang judulnya pun sangat sesuai, yaitu tips mengatur duit di kala sempit. Baik, mungkin tidak akan berpanjang-panjang Bapak dan Ibu, teman-teman sekalian. Kami dari Bank BNI mengucapkan selamat untuk melakukan webinar. Saya yakin di akhir nanti akan banyak hal-hal menarik, akan banyak hal-hal yang dapat diambil dan dipetik sebagai manfaat untuk kita semua. Demikian, terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Pimpinan Bidang Pemasaran Bisnis BNI Cabang Perguruan Tinggi Bandung, Ibu Wawat Setiawati. Sebagaimana yang disampaikan oleh beliau bahwa betul Politeknik Praktisi Bandung memiliki kurikulum 75% praktek dan 25% teori sesuai dengan kebutuhan perusahaan saat ini, menyiapkan lulusannya menjadi lulusan yang siap kerja dan dibekali 5 sertifikasi profesi untuk menunjukkan keahlian yang kita miliki ketika kerja nanti. Baik, pada kesempatan kali ini kami mengundang narasumber yang akan membagikan tipsnya mengenai bagaimana cara mengatur duit di kala sempit. Baik,
Untuk mengefisiensikan waktu, kami mengundang Ibu dosen praktisi Politeknik Bisnis Digital Bandung, Ibu Rini Susilawati SEMM. Sebelumnya, akan saya bacakan riwayat hidup beliau. Beliau merupakan dosen aktif di Praktisi Politeknik Bisnis Digital Bandung sejak 2011 hingga saat ini. Beliau merupakan praktisi, telah menjadi praktisi di PT Sarana Abdi Bakti sebagai Sales Manager Area tahun 2015, pengurus Kadin Provinsi Jawa Barat tahun 2014, dan pengurus IWAPI, Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia tahun 2014. Beliau juga aktif menjadi praktisi instruktur pelatihan PT NJK sebagai Dealing with Difficult People tahun 2018, Supply Chain Management PT Petrogas Papua tahun 2018, Prapurna Bakti PT Kaltim Parna Indonesia 2018, Procurement and Purchasing PT TPPI Tuban tahun 2014. Baik, kepada Ibu Rini Susilawati, kami persilakan untuk memandu jalannya diskusi panel webinar siang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pagi kali ini menjelang siang, sudah siang ya. Alhamdulillah sudah kita berkondisi yang terbatas sekali dalam kondisi masih COVID, Alhamdulillah hari ini kita kedatangan dua orang tamu sebetulnya yang sangat cantik untuk saya kali ini ya, untuk kita semua untuk mengikuti webinar dengan yang pertama itu kita jago habiskan duit. Boleh saya bacakan mengenai kurikulum vitae beliau? Oke, ketemu kita kali ini ya dengan Ibu atau Teteh atau Mbak sangat muda sekali. Pendidikannya Certified Financial Planner BINUS, Ibu Kaukabus Sarkiah SEMSE CFP. Beliau merupakan lulusan Pasca Sarjana Ilmu Ekonomi FEUI 2008-2010, Manajemen FEUI 2002-2007, dan Matematika FMIPA UI 2001-2002, maaf. Kemudian beliau juga sebagai pengurus Pusat Masyarakat Ekonomi Syariah MES periode 2015-2018 dan 2019-2021. Beliau juga sebagai pengurus Pusat DPP Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia IAE 2015 sampai 2019 dan 2019 sampai 2022. Beliau membuat buku sebagai penulis buku, Jago Atur Duit, penerbit Serambi 2020, Antologi Salihah Mom Diary, penerbit Serambi 2017. Beliau juga sebagai narasumber televisi CNBC Indonesia, Berita 1 TV, dan Daku TV. Email, Facebook, website, YouTube, boleh kalian catat ya. Untuk para peserta webinar kali ini, kita dengarkan bagaimana sharing beliau ya, pada saat kita bagaimana harus menghabiskan duit pada saat kondisi seperti begini. Bapak Kabus sudah bergabung? Sudah, alhamdulillah. Hai, kita ketemu di sini ya Ibu ya. Saya senang sekali ketemu di sini dengan Ibu Kabus. Mohon maaf kita hanya bertemu di lewat online saja. Nanti insya Allah ya Bu ya, ketemu fisik. Boleh, saya senang sekali. Alhamdulillah silaturahmi kita mudah-mudahan lebih panjang ya Bu ya. Amin. Oke. Mbak Kabus, saya panggil Mbak aja ya, masih muda. Ya. Boleh Bu. Boleh. Oke. Di sini judulnya Jago Habiskan Duit. Ya masa dong. pandemi begini, ya Allah cari duit susah banget ya. Cari duit aja susah ya. Rata-rata seperti itu, susah banget. Udah cari duitnya susah, tapi ngabisin duitnya gampang banget. Ya. Itu masalah emak-emak sekarang, jangankan emak-emak mungkin karyawan atau Semua orang ya. siswa semua juga seperti begitu. Kayaknya ngabisin duit gampang banget, tapi cari duitnya itu yang sulit. Benar. Mungkin ada tips dan trik dari Mbak Kabus, bagaimana sih seharusnya kita menghabiskan duit tapi dengan cara yang efektif dan efisien. Iya, boleh. Kita boleh, sharing Bu? ya. Ya, saya tamatin boleh. Boleh. Tinggal nunggu sharing itunya ya. Oke. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Terutama dari praktisi Politeknik ya, keren banget tadi saya ngeliat iklannya tuh, wah
Coba dari zaman dulu saya ada gitu ya. Ini kayaknya baru ya. Baru berdiri juga Ibu ya, Bu Rini ya. Tahun 2012 kita Ibu. Iya, makanya Masya Allah perjalanannya masih panjang sekali nih. Keren deh Insya Allah. Perkenalkan Bapak Ibu sekalian, adik-adik mahasiswa, mungkin di sini masih ada yang mahasiswa juga ya. Nama saya Kaukabu Syarkia, saya adalah seorang perencana keuangan, seperti yang tadi sudah Ibu Rini sebutkan. Saat ini profesi saya memang sebenarnya perencana keuangan tuh passion lah ya jatuhnya gitu ya. Tapi profesi saya yang satu lagi adalah saya seorang pebisnis juga gitu. Nah, ini untuk nama dan saya juga founder program saya sendiri namanya Kiko Talk. Boleh next? Dan judulnya adalah Jago Habiskan Duit ya. Benar banget tadi kata Bu Rini. Zaman sekarang nyari duitnya aja udah susah gitu ya. Terus sekarang kok temanya malah ngabisin duit. Nah, jadi ada ceritanya nih. Boleh next dulu? Next dulu. Ya. Sedikit tentang saya ya, tentang saya. Ini adalah laman sosial media saya. Teman-teman silahkan follow karena di situ saya tidak hanya menulis soal kehidupan pribadi gitu ya, tapi banyak sekali soal perencanaan keuangan dan ini gratis ya. Jadi kalau teman-teman di sini ada yang mau belajar mengenai perencanaan keuangan, silahkan lihat aja YouTube-nya. Saya udah ada 115 video di situ. Ada Kiko Talk dan beberapa video ini bisa diakses oleh teman-teman tuli. Jadi ada ada bahasa Indonesianya ya, jadi tenang aja. Karena apa? Karena visi saya adalah saya ingin agar perencanaan keuangan ini bisa diakses oleh banyak orang. Nah, kalau teman-teman lebih suka baca buku atau lebih suka membaca, boleh nggak ke YouTube tapi ke fanpage. Jadi di sini ada Facebook fanpage-nya nih. Nah, di Facebook fanpage-nya ini isinya itu adalah semua yang berkaitan dengan keuangan gitu. Jadi kayak tips, apa investasi yang cocok buat diri Anda, ya hal-hal seperti itu ya. Nah, ini juga ada nomor WA saya. Jadi saya ini spesial ngasih nomor WhatsApp ke teman-teman semua. Kenapa saya ngasih nomor WhatsApp ke teman-teman semua? Karena kalau misalnya teman-teman nanti mungkin mau silakan WA, tulis aja misalnya namanya misalnya siapa Kiki gitu ya, Kiki dari praktisi gitu ya, politeknik praktisi gitu misalnya. Nah, biasanya saya akan masukin nama teman-teman nanti ke list broadcast saya. Nah, biasanya kalau ada acara keuangan baik gratis maupun berbayar, saya tuh broadcast di situ gitu. Atau biasanya saya share juga soal ilmu-ilmu pengetahuan yang baru mengenai keuangan. Jadi silakan aja di save, nanti kirim WhatsApp ke saya. Nah, saat ini aktivitas saya paling besar memang misinya tuh biasanya sih di korporasi. Cuma kalau yang sering banget keluar adalah saya cukup sering bersama CNBC Indonesia gitu ya, di stasiun televisi berbayar di CNBC Indonesia. Terakhir juga baru Jumat lalu saya ngisi di sana dan ini waktu saya bareng sama Atta Halilintar nih pernah ngisi bareng mengenai cuan di waktu muda gitu ya. Kan di sini teman-teman pada muda semua nih. Jadi saya dapat ilmu juga dari Atta, terus kita sharing mengenai keuangan gitu dan banyak acara-acara lainnya lah. Kalau misalnya disebutkan di sini, aku tinggal buat juga. Next-nya boleh minta tolong. Nah, nextnya nih sebelumnya lagi, ini ada bukunya tuh judulnya Jago Atur Duit ya teman-teman ya. Ini sebelumnya boleh tadi. Nah, buku Jago Atur Duit ini tadi ya mungkin udah ke-skip juga. Jadi ada buku Jago Atur Duit warnanya warna kuning. Nah, itu adalah buku saya baru keluar tahun 2020 ini. Nah, di situ tuh buku ada kok di Gramedia tuh sudah ada di mungkin kayak di Tokopedia dan e-commerce juga sudah ada. Jadi ngomonginnya soal gimana caranya ngatur duit gitu. Nah, sebenarnya kata-kata jago habiskan duit itu adalah kayak alter egonya dari jago atur duit. Kenapa? Karena teman-teman yang saya lihat nih, ini saya ngomongin ini ya langsung ke tema besarnya ya. Yang saya lihat sebenarnya adalah gini. Di masa pandemi kayak gini, rata-rata kesulitan kita adalah untuk menyesuaikan pengeluaran-pengeluaran yang ada. Jadi pemasukan bisa jadi nol, bisa jadi mungkin karena ada yang kena PHK dan lain-lain gitu ya, atau bisa jadi sama dengan gitu, jadi tidak ada perubahan berarti, tapi biasanya elemen yang sangat berubah adalah di elemen soal pengeluarannya. Itulah kenapa yang mau saya sharingkan adalah mengenai yuk kita mulai mengkontrol bagian si elemen pengeluaran ini. Karena kita nggak bisa bohong ya teman-teman semua ya, Bapak Ibu sekalian gitu ya, dan para mahasiswa, bahwa ketika masuk new normal ini, semuanya berubah. Pola pengeluaran kita berubah. Elemen-elemennya berubah gitu. Nanti akan saya breakdown di materi kali ini. Nah,
sebelum masuk ke breakdown-nya, tips-tips sederhananya, saya pengen teman-teman saya mau kasih gambaran besar mengenai apa sih yang namanya financial planning. Mungkin sering dengar namanya financial planner gitu ya, perencana keuangan. Tapi sebenarnya apa sih yang dilakukan oleh seorang financial planner gitu ya, atau yang kita bilang sebagai aktivitasnya adalah financial planning. Jadi financial planning adalah sebuah langkah-langkah menyeluruh untuk mencapai tujuan keuangan gitu. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita menabung, kita berinvestasi, kita tuh misalnya menghemat, itu sebenarnya adalah sebuah atau banyak langkah-langkah untuk mencapai tujuan keuangan. Nah kalau teman-teman yang muslim, yang namanya financial planning, berarti itu juga ngomongin soal ziswaf, ngomongin soal waris gitu ya. Dan langkah-langkah menyeluruh ini teman-teman mencapai tujuan keuangan ini contohnya apa? Sesederhana misalnya teman-teman sekarang milih kuliah di Poltek Praktisi, gitu ya, di Politeknik Praktisi ini. Pastinya teman-teman orang tuanya itu sudah mempersiapkan dari dulu-dulu. Nah, atau yang biasa dikenal sebagai dana pendidikan. Nah, kayak gitu tuh. Jadi kalau misalnya perencana keuangan sebenarnya adalah membantu klien, gitu ya, dan membantu dirinya sendiri tentu untuk membuat langkah-langkah menyeluruh mencapai tujuan keuangan. Nah, terus udah gitu nih, saya mau kasih gambaran besarnya lagi ya teman-teman ya. Ini lagi gambaran besarnya. Jadi ketika teman-teman nanti membuat sebuah financial planning untuk diri teman-teman sendiri, maka itu persis sama seperti bus double decker ini teman-teman, bus 2 lantai ini. Jadi lantai 1 kita sebutnya sebagai active income, lantai 2 kita sebutnya sebagai passive income. Jadi kalau orang yang bikin perencanaan keuangan, sebenarnya goal pertamanya adalah dia bisa mencapai tujuan-tujuan keuangannya dia, gitu ya. Bisa mencapai dana pendidikan, dana haji, di sini mungkin ada yang mau berangkat di usia muda, terus misalnya dana rumah, terus dana menikah, nanti nih para mahasiswa udah mulai kepikiran, dan juga dana-dana lain. Nah, kalau misalnya setelah itu bisa udah mulai terpenuhi, atau misalnya sudah mulai berinvestasi melalui itu, berikutnya adalah memang kita mau ngebentuk yang namanya active income. Nah, active income ini bisa melalui bisnis, properti, paper. Tapi ingat, biasanya lantai 1 dan lantai 2 ini harus bersamaan, atau lantai 1-nya udah kebentuk dulu. Jadi jangan langsung ke lantai 2, kalau lantai 1-nya aja masih goyang, kayak gitu. Itu garis besar yang namanya perencanaan keuangan. Kenapa saya cerita di sini soal seperti ini? Karena di sini teman-teman kalau mahasiswa, tadi seperti saya lihat di iklan nih ya, teman-teman kan nanti akan dapat sertifikasi juga. Begitu dapat sertifikasi, itu udah otomatis jadi lebih mudah mendapatkan pekerjaan, benar ya? Begitu mau dapat pekerjaan, maka udah langsung punya duit. Nah, kalau misalnya udah langsung punya duit, tapi dia nggak tahu, bahkan dia nggak punya tujuan keuangan, pasti ujung-ujungnya duitnya nggak jadi apa-apa juga gitu. Jadi mau di sini teman-teman masih mahasiswa, belum punya duit sama sekali, Mbak, saya ngatur duit juga duitnya belum ada, it's okay, nggak masalah. Karena toh di sini teman-teman kuliahnya juga udah nggak lama dan ada jaminan kerja pula gitu kan, udah dengan magang kan ya. Jadi ini memang bekal yang sangat penting untuk teman-teman biar ada gambaran ke depannya seperti apa. Termasuk juga akhirnya bisa untuk para orang tua akhirnya bisa ngelihat, oh anak saya berarti harus bisa ini dalam hal keuangan nih, kayak gitu ya. Boleh next berikutnya? Next. Ya. Nah, nextnya seperti ini. Kenapa sih kita perlu yang namanya financial planning? Jadi teman-teman, ketika misalnya judulnya hari ini adalah ngomongin habiskan duit, kenapa judulnya adalah tips mengatur uang selama masa pandemi, pada dasarnya yang sedang kita lakukan adalah kita membuat financial planning. Nah, kenapa kita membuat financial planning? Itu ada banyak sekali alasan, tapi mungkin ada beberapa yang mau saya sharingkan ya dari gambar. Pertama, kita nggak bisa bohong bahwa inflasi itu selalu ada, naik terus, ya nggak sih? Yang namanya uang sekolah gitu ya, yang namanya, bayangin ya teman-teman ya, masa pandemi gini aja, itu uang sekolah tuh ada yang naik loh, ada yang naik. Terus udah gitu, kayak misalnya di sini ada gambaran, misalnya menyiapkan hari tuanya dan nenek kakek, atau misalnya isu yang paling kencengnya adalah dana pensiun. Jadi kenapa kita tuh perlu banget financial planning? Adalah karena kita memang perlu untuk menyiapkan kehidupan ke depannya. Dan jangan salah, kenapa ada gambar palu di sini ya? Ternyata permasalahan besar orang-orang gitu ya, yang berkaitan dengan hukum, itu sebagian besar berkaitan dengan keuangan. Entah antara suami dan istri, entah antara bahkan ibu dan anak gitu ya, itu kadang-kadang berkaitan sama keuangan. Jadi kalau misalnya kita nggak ngobrolin soal keuangan ini, atau kita tidak punya pandangan yang benar soal keuangan, itu bahaya juga. Terus kenapa ada gambar masjid di sini gitu ya, ada gambar Masjid Aqsa di sini.
Karena teman-teman, kita hidup di dunia bukan cuma untuk diri kita sendiri ya. Tentunya kita punya uang pun ada tujuan untuk berbagi gitu. Buat yang Muslim sudah ada kewajiban zakat, buat yang Nasrani ada kewajiban perpuluhan, begitupun yang Buddha, yang Hindu gitu ya. Jadi ketika kita ngatur duit, pada dasarnya bukan hanya ngomongin soal diri kita sendiri pada dasarnya. Karena ngomongin duit itu pada dasarnya juga kita untuk dibagikan lagi ke masyarakat gitu ya. Nextnya boleh. Jadi kebayang ya teman-teman ya bahwa sebenarnya ngatur duit meskipun terlihatnya sepele ini menjadi sangat penting karena apalagi mungkin di sini buat teman-teman yang Muslim urusan duit itu adalah urusan dunia dan akhirat gitu. Suatu hari kita pun akan diminta pertanggungjawabannya juga mengenai duit gitu ya. Boleh nextnya? Nah ini dia. Saya waktu dikasih tahu sama Pak Bisma gitu ya, siapa nih Pak pesertanya gitu. Kemungkinan itu pesertanya ada orang tuanya, ada mahasiswanya gitu kan. Ada dua generasi yang berbeda. Nah, ini yang mau saya tampilkan nih teman-teman. Buat yang para senior, mungkin yang usianya sudah 40 ke atas gitu ya, dengan yang usianya 25 ke bawah, ini 40 ke atas nih, sama 25 ke bawah, kalau 25 sama 40 kan dia generasi yang milenial ya, jadi relatif di tengah-tengah gitu ya. Ini punya mindset yang benar-benar berbeda. Kalau anak muda zaman sekarang itu ngomongnya selalu YOLO gitu ya, YOLO, you only live once. Kenapa? Karena buat mereka yang kebetulan saya nggak di bawah 25 gitu ya. Jadi saya tahu dari obrolan-obrolan gitu ya. Jadi buat teman-teman yang usia di bawah 25 ya hidup itu cuma satu kali. Jadi harus benar-benar di bawah seneng-seneng, lo puas-puasin deh, mau ngapain aja gitu ya. Nabung nggak perlu, punya rumah nggak penting gitu. Nanti kan bisa tinggal di apartemen, bisa tinggal di mobil gitu ya. Nah, sementara kalau para senior atau usianya sudah kayak 40, 50, apalagi sudah 60 tahun ke atas, itu mindset-nya lebih ke saving gitu. Jadi lebih kayak gini, punya duit adalah untuk nabung. Sementara kalau yang udah muda nih, teman-teman yang masih muda-muda nih, itu biasa punya duit adalah gue mau pergi jalan kemana, gue mau traveling kemana. Jadi memang ada perubahan mindset nih teman-teman. Bukan perubahan, maaf. Ada perbedaan mindset. Jadi memang ada berbeda generasi. Dan tahu nggak sih serunya? Serunya adalah apapun generasi, dimanapun teman-teman berdiri, mau jadi emaknya kayak, menjadi bapaknya kayak, menjadi anaknya kayak, pada dasarnya itu bisa disiasati dengan mindset yang sama-sama benar gitu ya. Caranya bisa jadi berbeda. Tapi mindsetnya harus sama-sama benar. Bahwa menabung itu perlu, tapi ada proporsinya, dan traveling pun perlu, tapi ada proporsinya. Jadi nggak boleh tuh yang satu benar-benar yang gue bebas gitu ya misalnya. Tapi kalau yang nabung mulu sampai stres nggak bisa nikmatin hidup, ya serem juga kalau kayak gitu. Tapi ya, saya kasih 5 menit lagi ya. 5 menit lagi. Oh nggak apa-apa. Jadi kuncinya adalah mengetahui diri sendiri. Nah boleh nextnya Ibu. Ya seru nih, 5 menit nih. Iya. Cerita nih. Ya udah deh, saya kasih waktu lagi 10 menit lagi deh. Terima kasih. Makasih Bu bonusnya. Ya, terima kasih. Nah ini buat teman-teman, terutama para para orang tua ya, ibu-ibu rumah tangga gitu pasti tahu banget ini rasanya ngadepin new normal. Karena apa? Karena semua tuh rata-rata naik. Teman-teman di sini bisa lihat, nggak usah jauh-jauh deh. Kayak paket data, wifi itu udah otomatis naik. Yang punya anak mahasiswa udah pasti itu juga keluarnya lebih besar gitu ya. Dan apalagi dengan di era sekarang, tadi nyebut-nyebut Gojek pula, pembelian sekarang adalah pembelian secara online. Udah pasti beli apapun itu ongkirnya selalu kena gitu. Apalagi kita harus di rumah aja ya, gitu ya. Boleh next-nya? Nah, ini dia. Ini yang berbeda. Dengan kondisi yang sekarang, ini yang berbeda. Di era pandemi seperti ini, yang mudah-mudahan cepat selesai, ini yang berbeda. Penghasilan bisa jadi turun, sementara kita tuh pengeluaran naik gitu. Dan ini nggak bisa bohong ya, suatu masalah buat kita semua. Mau ada duitnya, mau nggak ada duitnya. Jangankan kita, ibu-ibu, bapak-bapak, teman-teman semua, Inul Daratista aja stres gitu dengan bisnisnya, Maya Estianti aja pada stres, maka artis-artis banyak ke YouTube kan. Karena apa? Karena banyak celah-celah bisnisnya udah mulai ketutup gitu. Next-nya boleh? Nah, ini dia. Ini adalah gambaran keuangan kita secara umum.
ketika kita punya penghasilan yang turun, lalu pengeluaran kita naik, biasanya nih teman-teman, sisi yang namanya aset ini, teman-teman bisa lihat ya, sisi yang namanya aset ini, itu tuh turun biasanya. Entah tabungannya turun, depositnya turun, reksadanya turun, dan lain sebagainya. Dan hutang biasanya juga naik. Tapi ada tips yang nanti saya mau sharingkan, dan please banget untuk hutang ini jangan nambah. Ya, next-nya. Nah, lalu apa yang bisa kita lakukan? Pertama, yang bisa kita lakukan, bersyukur dan bersabar. Masalahnya kita nggak bisa untuk, ini bukan hal yang bisa kita kontrol, benar nggak sih? COVID ini bukan hal yang kita inginkan dan juga bukan hal yang bisa kita kontrol. Ini takdir. Emang kita cuma bisa kayak bersyukur, bersabar, dan tentunya dengan berusaha. Terus yang kedua nih teman-teman, ada prinsip yang namanya SM2, satu maju, satu mundur. Jadi gini, kalau emang nih ngerasa nih teman-teman, kayaknya pengeluaran saya gede banget Mbak di wifi gitu misalnya. Berarti ada pengeluaran-pengeluaran di bagian lain yang harus dikurangin. Contohnya apa? Udah otomatis kayak transportasi kita nggak terlalu banyak. Ya nggak sih? Terus yang kedua, mungkin kayak pengeluaran make up karena kita kan mungkin nggak banyak keluar. Atau pengeluaran pakaian. Atau para ibu-ibu pengeluaran nyuci baju. Kenapa? Karena kalau misalnya kita deh contoh perempuan yang pakai jilbab gitu ya. Kalau keluar kan gitu ya, semuanya dicuciin gitu ya. Sementara kalau misalnya di rumah masih bisa dasteran. Jadi harus ada yang berkurang, itu udah wajib berkurang. Kalau misalnya teman-teman ngerasa bahwa ada yang nambah pengeluaran, maka wajib harus ada yang berkurang. Terus yang ketiga, itu nggak masalah kalau teman-teman mau makan tabungan, ya, terutama para orang tua nih, terpaksa harus makan tabungan, it's okay. Yang keempat, please banget jangan nambah utang, sabar aja dulu. Kenapa jangan nambah utang? Karena mau yang basisnya, apalagi yang basisnya ribawi ya, pakai bunga ya, itu sekarang bunganya itu bisa gede banget. Jadi begitu kita tuh misalnya tergoda dengan iklan-iklan yang ada di pinjol misalnya, itu asli teman-teman semua, itu berbahaya. Nah, yang kelima adalah yuk kita sadar. Sadar apa nih maksudnya? Sadar bahwa emang sekarang kita posisinya lagi nggak enak. Jadi ya sudah, kita berlaku sebagaimana seharusnya. Kalau emang harus hemat, hemat. Nah, kenapa bilangnya tuh habiskan duit harus pinter-pinter? Karena skill menghabiskan duit ini nggak pernah diajarin dari zaman dulu kita kecil. Nabung kita diajarin, tapi cara ngabisin duit yang benar ini yang nggak diajarin. Jadi kita start dari sekarang pandemi adalah kita udah mulai sadar bahwa, jadi gini, kalau misalnya mau beli barang, pikir dulu, perlu nggak untuk beli? Kalau misalnya cuma pengen doang, mendingan sekarang tahan deh gitu. Tapi kalau yang perlu, wajib, silakan. Gitu. Boleh next-nya? Nah, jadi sayangin uangnya Bapak Ibu sekalian. Nah, kalau udah disayangin, dihabisinnya juga yang benar-benar dengan bijak gitu. Dan jangan sampai nih teman-teman ya, di masa pandemi ini, teman-teman tuh setidaknya nih, batasan paling bawahnya adalah please banget jangan nambah utang. Itu dulu deh, jangan nambah utang. Kalau memang harus makan tabungan nggak apa-apa. Dan kalau misalnya mau nambah dengan pemasukan, itu bisa banget. Yaitu dengan cara apa? Ya kalau masih muda, di sini ada teman-teman mahasiswa misalnya masih muda, ya banyakin aja kerja di luar gitu. Atau misalnya nggak usah di luar deh, karena sekarang lagi new normal kayak gini. Ya udah banyakin aja bisnis dari rumah. Karena kita nggak bisa bohong ya teman-teman ya, bagaimanapun saat ini, masa ini, ada loh bisnis-bisnis yang dia itu masih bisa survive, bahkan benar-benar bertahan, gak usah jauh-jauh, kayak bisnis kayak kuliner gitu ya. Bahkan teman-teman saya yang pada punya Alfard pun gitu ya, itu pun sekarang pada pakai bisnisnya bisnis kuliner juga. Buat apa ya? Buat nambah-nambah gitu ya. Ya macam-macam artis juga sekarang udah pada ke kuliner semua kan, harga 50.000 dia rela jual. Jadi teman-teman, kalau sekarang lagi kesulitan, cuma dua hal yang bisa kita lakukan gitu ya. Satu, tambah pemasukan tadi dengan banyak hal yang mungkin nanti bisa kita konsultasikan. Yang kedua adalah benar-benar wise untuk mengatur pengeluaran. Next-nya terakhir. Oke, sip. Ya udah, terakhir ini aja. Nanti kita lanjutkan dengan bahan pertanyaan aja kali ya, biar lebih enak. Terima kasih Bu Rita. Sama-sama Mbak Kakabus. Ini sangat luar biasa sekali. Untuk saya juga ada sesuatu hal yang baru yang bisa saya ambil. Ternyata betul ada 2 lantai ya untuk financial planning. Ya. Ada apa? Active income, ada passive income. Oke. Intinya kalau saya ambil di situ, sabar, sadar, jangan nambah utang. Ya. Emang beda deh namanya dosen. Bisa saya juga sebagai orang tua juga seperti itu. Sabar, sadar, jangan nambah utang. Ibaratnya kalau baju di lemari, kalau mau beli ya keluarin dulu yang di lemari. Benar. Gitu ya Mbak Kakabus. Benar banget. Sangat luar biasa sekali materinya.
mungkin ini juga sangat cocok dengan teman-teman kita di sini yang bagaimana cara mengaturnya, mengatur gaji yang cuma adanya segini, tapi pengeluaran kok terus-terusan gitu. Memang betul dari pola pengeluaran yang harus kita atur, ya. Karena uang yang kita dapatkan itu juga nanti akan harus dibagikan kembali ke masyarakat, ya. Kalau di mata kuliah itu ada jumlah uang beredar, jangan sampai banyak di masyarakat. Itu yang bagus ya. Oke, nanti kita sambung di pertanyaan-pertanyaan ya. Nanti saya bagi berapa termin, kita kembali lagi. Tapi jangan kemana-mana, ya. Jangan kemana-mana, tetap. Saya sangat menyukai sekali Mbak Kabus di sini ya. Materinya hebat sekali, luar biasa. Oke, terima kasih. Jangan kemana-mana dulu. Oke. Siap. Oke, terima kasih Mbak Kabus sekali lagi. Sangat luar biasa sekali ya materinya, sangat luar biasa. Banyak manfaat yang harus kita ambil di sini. Ternyata teman-teman intinya jaga pola pengeluaran ya. Yang namanya head on itu di stop dulu gitu. Belanja diatur dulu, mana yang prioritas, mana yang tidak. Apalagi kalau udah di rumah kerjaan cuman berbaring nonton TV, ngemilnya pengen banget online di mana-mana, tinggal buka handphone, buka aplikasi, jajan-jajan. Lama-lama uang di dompet habis, saldo tabungan tinggal nol, bahkan saldonya sampai limit banget gitu ya. Oke, sekarang kita masuk ke waktunya nih. Aduh, sampai dikejar-kejar begini. Kita ke Mbak Widya ya. Kita ke Mbak Widya ini sebagai narasumber yang kedua. Oke. Saya bacakan dulu kurikulum vitae beliau. Ini juga sama cantiknya dengan Mbak Kabus, ini luar biasa hari ini. Mbak Widya, financialku.com. Oke, ya. Saya bacakan kurikulum vitae Mbak Widya Yuliarti, SEMM CV. Beliau punya work history dari PT Solusi Financialku Indonesia, Independent Financial Planner 2018 sampai dengan sekarang, PT Banda Garak Reksa, Logistik Intermart 2017 selama 3 bulan, Education, lulusan Universitas Pajajaran, Master of Management 2017, Politeknik Negeri Bandung, Bachelor of Applied Science 2014. Oke, Mbak Widya Yuliarti sebagai speaker at Young Entrepreneur Festival 2018, perencanaan keuangan untuk entrepreneur dan milenial, Milad Pusdai Jabar, ke-21, Be a Muslimpreneur in Digital Era Using Design Thinking. Jemput Jodohmu, Conference, Volume 2, No More Single, No More Broke. Lokaloge, Exchange, Financial Hacks for Traveler. Enhalipreneur, Entrepreneurial Finance for SMEs, dan masih banyak lagi. Oke, kontak information, silahkan barangkali ada yang membutuhkan untuk ke Mbak Widya ya, nomor kontaknya ada, kemudian Instagramnya juga ada, boleh di follow. Mbak Widya sudah hadir di sini. Oke, halo. Jelas ya? Hai, cantik. Hai. Ini seperti anakku jadi ya. Sehat, alhamdulillah Bu sehat. Ibu bagaimana kabarnya? Di rumah ya Mbak Widya ya? Iya, di rumah ini. Oke, di luar panas ya, di rumah saja. Gabung dengan Iya. praktisi. Iya, betul. Pernah mendengar politeknik praktisi Mbak Widya? Iya. Pernah saya mendengar politeknik praktisi. Kapan-kapan main ke sini ya? Boleh. Depan Balai Kota Bandung. Siap. Mbak Widya buat motor. Iya. Kita sangat terbuka sekali. Ya. Oke. Mbak Widya, dengan materinya apa nih sekarang? Tetap ya mengelola keuangan di kala sempit. Iya, betul. Tetap sama dengan Mbak Kabus tadi. Susahnya mengelola itu, apalagi seperti begini. Kembali lagi ya Mbak Widya. Iya, betul. Saya kasih sama waktunya 35 menit ya, biar nggak sirik-sirikan sama Mbak Kabus ya. Oke. Mbak Widya cantik sekali fotonya. Masih ini Bu, masih suka lihat cari-cari konten gitu, foto-foto konten. Oke, Mbak Widya boleh dimulai saja ya? Oke, siap. Tips and tricks-nya. Oke Mbak Widya. Oke.
Oke, terima kasih buat Ibu yang sudah memberikan saya kesempatan untuk sharing hari ini. Selamat siang teman-teman semuanya. Gimana kabarnya meskipun masih di kala new normal tetap semangat ya. Oke, saya mau memperkenalkan diri saya terlebih dahulu, mungkin ini akan singkat aja. Jadi, perkenalkan, nama saya Dawidia Yuliarti, saya adalah salah satu perencana keuangan dari finansiaku.com. Nanti kalau teman-teman yang mau tanya nih soal keuangan, ini boleh langsung tanya ke perencana keuangan di Finansiaku, karena kita perencana keuangannya sudah memiliki sertifikasi. Jadi kalau lihat, itu ada CFP-nya, itu kita sudah tersertifikasi. Jadi kalau mau nanya soal keuangan, mau curhat, silahkan langsung nanya ke kita melalui aplikasi finansiaku.com. Dan boleh juga nanti habis dari sini mungkin ada pertanyaan yang aduh malu deh diungkap ke publik, silahkan tanya lewat DM ke IG saya @artiwithyuli. Oke. Nah, buat teman-teman yang nggak tahu, tinggal di next aja. Apa sih Finansiaku? Di sini kan mungkin ada yang belum pernah dengar. Jadi, Finansiaku ini adalah satu-satunya perusahaan perencana keuangan yang punya portal edukasi di finansiaku.com. Jadi, kalau teman-teman mau belajar soal keuangan, ini boleh banget kepoin di finansiaku.com, karena kita bakal banyak bahas misalnya keuangan untuk gimana cara atur keuangan untuk ibu rumah tangga, keuangan untuk karyawan, keuangan untuk mahasiswa, kita banyak bahas di website kita. Lalu ada investasi. Investasi apa sih yang cocok misalnya untuk karyawan, untuk ibu rumah tangga, untuk mahasiswa. Kita bahas juga soal asuransi dan kita bahas soal entrepreneurship. Selain kita punya website juga, next lagi, kita punya aplikasi Finansiaku yang bisa nanti teman-teman download di Play Store atau di App Store. Tinggal di next aja. Di aplikasi ini teman-teman kita nggak cuma bisa mencatat anggaran aja atau mencatat keuangan harian kita, tapi kita bisa bantu buat teman-teman untuk gimana sih caranya untuk membeli mobil pertama, lalu itu ada gambar pesawat, itu bukan beli pesawat, karena itu nggak tahu kapan kau belinya, tapi gimana caranya mempersiapkan dana liburannya teman-teman, terus juga gimana caranya beli rumah pertama, gimana mempersiapkan dana pernikahan, dana pendidikan, dana pensiun, dana ibadah. Kalau yang payung itu bukan mempersiapkan atau merencanakan beli payung gitu ya, tapi gimana caranya memiliki dana darurat. Lalu di sini di aplikasi ini juga sudah bisa tanya jawab langsung sama perencana keuangannya, dan di aplikasi ini kita juga bisa membeli produk keuangan. Jadi tinggal di-download aja, kita ada di Google Play Store dan ada di App Store juga. Lalu bisa melalui browser juga di aplikasi.finansiaku.com. Oke, next juga buat teman-teman yang masih mau belajar soal keuangan, silahkan mampir ke IG kita di finansiaku_com. Lalu next lagi. Oke, dan ini juga kalau teman-teman yang sukanya belajar yang visual, ini silahkan mengunjungi YouTube kita di finansiaku.com. Tinggal di next lagi aja. Oke, jadi sekarang ini gimana sih caranya mengelola keuangan di kala sempit? Nah, ini saya mau ngasih tahu, tinggal next. Oke, nah sebenarnya, nggak apa-apa. Oke, sebenarnya ini saya baca dari salah satu buku Sanjay Tolani bahwa sebenarnya rata-rata umur manusia ini adalah 28.000 hari. Ini kalau teman-teman buka smartphone ya, langsung buka kalkulator, 28.000 hari ini berapa tahun sih? Gitu. Coba ada nggak nih yang tahu nih? 28.000 ini berapa tahun nih? Boleh di-share di kolom chatnya. 28.000 ini berapa tahun ya? Boleh, ada yang sudah mulai menghitung? Udah ya? Ada yang menghitung nggak nih? Udah mulai? Oke, 76. Oke, ini ada yang sudah menghitung. 76 sampai 77 tahun, ada 80 tahun. Oke, let's say umur hidup rata-rata manusia hidup ini adalah 80 tahun. Oke, nah sekarang saya mau membagi siklus kehidupan manusia ini dalam 4 bagian. Yang pertama adalah umur 0 sampai 20 tahun, kuadran 1, di mana di umur 0 sampai 20 tahun ini kita masih playing around, masih belajar, ya udahlah ya, masih mencoba hal-hal yang baru gitu, hal pertama. Lalu masuk ke kuadran 2, umur 20 sampai 40. Nah, ini biasanya kita sudah mulai memikirkan, sudah mulai memasuki pekerjaan pertama, sudah pengen punya beli aset pertama, sudah mulai menikah gitu kan, sudah mulai punya anak pertama. Lalu kita masuk ke kuadran 3, umur 40 sampai 60 tahun. Nah, di umur 40 sampai 60 tahun ini udah ngomongin apa sih biasanya? Udah ngomongin pindah pekerjaan, udah ngomongin aset yang kedua, sudah ngomongin dana pendidikan anak sampai kuliah gitu kan ya, dan sudah ngomongin juga dana pensiun. Lalu di kuadran yang selanjutnya adalah, boleh diklik lagi,
di kuadran yang keempat itu adalah 60 sampai 80 tahun itu kita udah mikirin pensiun, udah aja selesai. Nah, sadar atau enggak, kita itu di kuadran 1 sama kuadran 4 itu adalah umur kita tidak produktif. Kita nggak punya pendapatan lagi. Berarti kita punya pendapatan di kuadran 2 sampai kuadran 3. Kalau kita bagi 2, itu 28.000 bagi 2, 14.000 hari. Itu kalau misalnya umur teman-teman ada di umur 20 tahun. Kalau misalnya sekarang umur teman-teman berada di 40 atau 30, berapa hari lagi sih teman-teman punya waktu untuk menyiapkan semua tujuan keuangannya sampai bisa tercapai di kuadran 4. Ingat loh, kuadran 4 ini kita udah nggak punya pendapatan sama sekali. Tentunya kalau misalnya kita tidak merencanakannya sebaik mungkin, ini tentu akan kelabakan banget nih, gitu kan. Secara kita cuma punya waktu nih, dari umur 20 sampai 60 itu adalah 14.000 hari. Terus gimana caranya kita memaksimalkan 14.000 hari ini dengan kita udah punya tujuan keuangan yang banyak, sudah punya impian-impian yang banyak di umur 20 sampai 60 tahun, sedangkan next step-nya adalah umur 60 sampai 80 tahun itu kita harus mempersiapkan dana pensiun. Ini gimana sih ceritanya? Ini gimana caranya gitu kan ya? Caranya adalah teman-teman gak usah khawatir, teman-teman yang hadir di sini akan saya bantu. Dan tadi juga Ibu Kabus juga sudah sharing juga soal financial planning. Jadi ini hanya merefresh aja. Mudah-mudahan teman-teman sudah habis dari sini semakin kuat financial planning itu apa. Tinggal di next saja. Bisa di next? Oke. Oke, jadi ini adalah jadi ini adalah salah satu contoh juga. Ini teman-teman yang kemarin nih saat pandemi itu taulah ini yang viral-viral gitu kan ya. Ini ada orang yang gajinya 80 juta per bulan, harusnya by numbers, mereka harusnya udah well dong hidupnya. Tapi saat ada pandemi ini, mereka tetap kok kelilit hutang gitu. Yang satu gajinya 20 juta gitu kan. Masih ingat nggak sih kasus ini? Masih ingat nggak? 20 juta dan akhirnya saat ada pandemi sama kelilit hutang juga gitu kan ya. Tinggal di next lagi. Nah, oke, masih ingat ya kasus ini. Jadi ini teman-teman mau gajinya berapapun, mau gajinya bisa 80 juta atau 20 juta atau masih yang UMR 5 juta gitu ya misalnya, kalau dari awal kita nggak ngerti arti perencanaan keuangan, mau gaji berapapun, kita tetap aja akan dikendalikan oleh uang dan kejadian-kejadian seperti ini pasti akan terjadi juga pada diri kita. Oke, next. Nah, gimana sih supaya kita bisa mengatur keuangan di kala sempit? Nah, yang pertama ini saya memberikan rahasianya. Yang pertama, gimana caranya kita mengerti keuangan kita. Ini banyak banget teman-teman yang masih belum ngerti dengan keuangannya. Lalu yang kedua itu adalah gimana cara kita mengetahui kebutuhan-kebutuhan kita. Lalu rahasia yang ketiga, gimana cara kita meningkatkan permainan uang kita nih ke depannya seperti apa. Oke, tinggal next. Oke, gimana caranya kita mengatur keuangan kita secara mindful, gitulah secara bijak. Caranya adalah dengan menggunakan, tinggal next. Oke, dengan financial planning. Terus apa sih tadi financial planning? Tadi juga sempat dibahas oleh Bu Kabus. Saya mau ini aja deh, refresh dikit aja. Kalau dilihat di sini, kalau kita nganggap financial planning itu kayak peta, gitu kan ya. Peta di mana kayak Maps atau Waze pasti punya dong ya di smartphone-nya. Nah, ini ceritanya, misalnya saya dari Bandung mau ke Jakarta, gitu kan ya. Nah, saya nganterin teman-teman, ini dari kondisi keuangannya saat ini, gitu menuju lokasinya atau tujuan keuangannya dengan sebuah kendaraan yang kita namakan investasi. Jadi saya nganterin teman-teman dari kondisi keuangan saat ini, let's say masih gaji UMR atau gajinya berapapun, ke tujuan keuangannya, gitu kan ya, ke tujuannya. Misalnya pengen punya rumah 500 juta tujuannya, dengan sebuah kendaraan yang kita namakan investasi. Nah, kalau misalnya di tengah jalan nanti ternyata kalau di Waze ini kan kalau kita lagi jalan suruh belok kanan malah lurus. Nah, ini kan pasti nanti si Waze akan mencari jalan yang terbaik lainnya. Nah, itu pun sama yang akan kita lakukan, financial planning lakukan adalah mencari jalan yang terbaik untuk mencapai tujuan keuangannya. Oke, tinggal next lagi. Nah, apa sih biasanya yang diomongin di financial planning ini? Kita ngomongin 3 part. Yang pertama kita ngomongin keamanan keuangan. Selanjutnya itu next, kita ngomongin kenyamanan keuangan. Lalu terakhir itu kita ngomongin distribusi kekayaan. Tapi di balik itu semua, jangan lupa ada yang namanya, tinggal next, ada yang namanya pajak gitu. Jadi
ini adalah yang biasanya kita obrolin di financial planning, dan ini apa yang saya sampaikan ke klien-klien saya gitu ya. Nah, dalam financial planning ini banyak sekali orang-orang yang melakukan kenyamanan keuangan duluan tanpa punya keamanan keuangan. Ini banyak kasusnya gitu. Jadi mereka sudah mulai investasi, sudah mulai ya segala macam lakukan, tapi nggak punya keamanan keuangan sama sekali. Padahal ini bentuknya adalah piramida. Kalau bawahnya aja fondasinya nggak kuat, saat kita mau ke atas, kalau ada apa-apa, ini pasti langsung hancur keuangannya. Jadi penting buat teman-teman untuk melakukan stepnya adalah punya keamanan keuangan dulu, baru ke kenyamanan keuangan. Jadi kurang lebih kita bahas soal keamanan dan kenyamanan keuangan. Tinggal next. Lalu dalam nah dalam keamanan keuangan kita bahas soal cash flow. Gimana caranya memiliki cash flow yang baik gitu kan ya? Apakah selama ini kita, aduh kenapa nggak bisa nabung gitu kan ya? Kok keuangan gaji udah besar tapi kok gini-gini aja? Kenapa? Mungkin dari cash flow-nya ini masih belum oke. Gimana caranya bikin cash flow yang baik? Ya, bikin cash flow yang baik kalau di sini lihat dari tadi sudah sempat dibahas bahwa ada pendapatan aktif dan pendapatan pasif gitu kan ya. Nah, gimana caranya? Jadi selama ini kita mengandalkan dari pendapatan aktif, dari gaji aja nih gitu kan ya. Nah, kalau kita menggantungkan keuangan kita dari gaji aja, kalau kita mau mencapai financial freedom itu akan sulit. Gitu. Jadi kita harus mulai memikirkan untuk menambah pendapatan pasif. Nah, tapi untuk mencapai pendapatan pasif ini membutuhkan modal yang besar nih. Lalu gimana caranya? Kita boost lagi pakai yang namanya penghasilan investasi juga gitu. Nah, dari sini saat kita mendapatkan pendapatan, nextnya adalah bikin budgeting. Apa yang harus kita dahulukan? Yang pertama kalau misalnya ada pajak dan potongan. Back lagi, sorry. Oke. Apa yang harus kita dahulukan? Yang pertama ada pajak dan potongan. Yang kedua adalah donasi. Nextnya ada investasi, lalu ada premi asuransi, lalu ada cicilan bulanan, lalu baru biaya hidup. Jadi yang di atas itu dari pajak sampai cicilan bulanan itu termasuk namanya pengeluaran yang produktif. Kita keluarkan hari ini tapi manfaatnya di masa depan. Jadi saat kita bikin budgeting yang didahulukan adalah kelima hal ini. Jadi sebelum kita ngomongin buat PLN, buat apa, tapi kita harus ngomongin dulu yang produktifnya dulu nih, yang bisa memberikan manfaat di kemudian hari. Gitu. Jangan sampai kita biasanya orang-orang itu menabung tuh disisihkan di akhir bulan, bukan yang dialokasikan di awal bulan. Jadi mindset ini yang harus kita ubah. Karena kalau disisihkan di akhir bulan, itu nggak pernah ada sisanya. Jadi kita harus alokasikan di awal bulan. Nah, nextnya, jadi kalau di aplikasi financial planning kita bisa membantu teman-teman untuk gimana caranya bikin anggaran, tinggal next, dan caranya mudah banget. Oke. Jadi nanti di aplikasi ini teman-teman bisa bikin anggaran keuangannya. Lalu tadi seperti yang tadi saya bilang harus mendahulukan anggaran pengeluaran yang produktif, baru pengeluaran yang konsumtif gitu. Pengeluaran produktif itu adalah yang tadi dari pajak sampai cicilan bulanan. Oke, tinggal next. Sorry. Oke. Bisa di next kah? Tinggal di next aja. Jadi itu untuk budgetingnya. Nah, lalu nanti dari budgeting udah punya cash flow, lalu kita bahas soal budgeting adalah yang selalu kita tuliskan saat kita mendapatkan pendapatan. Biasanya di awal bulan atau pas gajian, ini kita udah punya planningnya, gitu kan ya. Udah punya planningnya, ini uangnya mau dipakai buat apa aja. Nanti kalau udah budgeting, kita bahas soal catatan keuangan harian. Ini yang biasanya banyak banget ke-skip. Itu gimana caranya kita nulis catatan keuangan harian. Ini hal yang sangat krusial, tapi banyak banget orang-orang tidak melakukan ini karena itu rempong gitu kan. Masa setiap pengeluaran harus ditulis? Yes, memang betul, setiap pengeluaran harus ditulis. Kenapa? Supaya kita tahu pattern pengeluaran kita seperti apa. Dengan adanya catatan keuangan harian, ini sebenarnya kita bisa mengetahui di mana aja bocornya. Kita itu sebenarnya pengeluarannya seperti apa sih per bulan, karena selama ini kita nggak pernah tahu, karena nggak keluar angkanya. Selama ini yang di mindset kita adalah selama rekening belum nol, hajar aja terus. Selama di dompet masih ada, hajar aja terus. Gak peduli berapa isinya gitu kan ya, gak peduli berapa sisanya gitu kan ya. Nah, padahal yang harus kita perhatikan adalah berapa yang kita keluarkan tiap harinya gitu. Oke, jadi itu adalah dari cash flow. Pertama bikin dulu anggaran keuangan, lalu bikin dulu catatan keuangan harian.
Ini oke, tinggal next aja. Saya udah baca catatan keuangan harian. Dan kalau pakai aplikasi finansialku itu enak banget karena nanti ketika kita bikin budgeting, itu nanti akan bikin catatan dan kita bikin catatan keuangan harian. Setelah kita udah bikin budgeting, let's say budgeting makan 500.000, saat kita mencatat ternyata kita sudah nanti budgeting makanan kita 500.000, itu akan diingatkan oleh aplikasi finansialku kayak, hai Widya, anggaran makanan kamu sudah mencapai 500.000, sudah saatnya kamu berhemat. Jadi benar-benar kita bantu teman-teman gimana caranya memiliki perencanaan pengaturan keuangan yang baik. Lalu yang kedua ini adalah dana darurat, dan ini adalah dana yang kalau saya bilang saat pandemi ini adalah superhero gitu. Jadi dana darurat ini akan kita gunakan kalau misalnya ada kejadian seperti ini. Ada kejadian yang pertama, tinggal di next aja, ada kehilangan pendapatan. Yang kedua ada pengurangan pendapatan. Lalu misalnya butuh untuk perbaikan, baik itu rumah, baik itu kendaraan, baik itu gadget gitu, ini bisa ambil dari dana darurat. Lalu kalau ada bencana, misalnya ada bencana alam, kayak kemarin di Jakarta ada banjir, ada demo, kita nggak bisa pulang, itu kita bisa menggunakan dana darurat kita. Lalu misalnya kalau ada kecelakaan atau sakit dan memang kita butuh uang cash, ini bisa ambil dulu dari dana darurat. Jadi sebagai dana cadangan kita, dan untuk pengeluaran yang tidak terduga. Next lagi, tinggal di next aja. Oke, kurang lebih ini. Dana darurat ini besarannya 6 kali sampai 12 kali pengeluaran bulanannya. Dan ini hanya digunakan untuk kebutuhan yang mendadak. Jadi dana darurat ini nggak boleh dipakai sebagai dana liburan. Literally untuk kebutuhan yang sangat mendadak dan simpan di instrumen investasi yang aman, liquid, dan mudah dijangkau. Tinggal next lagi. Oke, ini asuransi. Ini mungkin aku akan bahas dikit aja. Asuransi ini konsepnya is not an investment, tapi sebagai fungsi utamanya untuk untuk mengurangi resiko terhadap arus kas keuangan kita, gitu. Jadi itu bukan investasi. Jadi untuk melindungi, untuk mengurangi resiko dari arus kas keuangan kita. Dan kebanyakan asuransi yang wajib dimiliki, yang perlu dimiliki ini ada asuransi jiwa, asuransi kesehatan, sama asuransi penyakit kritis. Jadi next, itu saya udah bahas soal gimana caranya kita mengetahui keamanan keuangan kita. Nah sekarang gimana caranya mengetahui kebutuhan keuangan kita, gitu kan ya, tinggal next. Nah tadi saya mau reminder lagi, financial planning kita ngomongin piramida keuangan, kita udah bahas keamanan keuangan. Dari sini mungkin ada yang baru sadar, oh ternyata saya selama ini nggak punya sama sekali tuh dana darurat, malah baru tahu ada namanya dana darurat, gitu kan ya. Nah udah gitu. Nah sekarang saya mau ingetin lagi, tadi kita udah bahas keamanan keuangan, sekarang kita mau bahas si kenyamanan keuangan ini. Oke, next. Nah dari piramida keuangan tersebut berada di stage manakah nih teman-teman, gitu kan ya, ada di stage mana nih, masih keamanan keuangan, masih perlu memperbaiki cash flow-nya, apa sudah punya dana darurat, sudah punya manajemen resiko yang baik, lalu sudah bisa nih kita ke step selanjutnya, atau masih di keamanan keuangan? Nah ayo, berada di stage manakah nih teman-teman sebenarnya. Jadi ini kurang lebih adalah stage-stage yang harus teman-teman lalui, jadi jangan diloncat-loncat. Kalau diloncat-loncat nanti saat tadi seperti kejadian saat pandemi kemarin, mau gajinya berapapun, kalau kita gak kuat, piramida keuangannya pasti hancur. Oke, next. Oke, next lagi. Oke, jadi apa sih tujuan keuangan? Nah, jadi kita ngebagi tujuan keuangan ini berdasarkan jangka waktunya. Ada yang jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Jangka pendek ini biasa tujuan keuangan untuk 1-2 tahun. Nah, saya 1 tahun mendatang saya pengen liburan, 1 tahun mendatang pengen beli gadget apa, 1 tahun mendatang misalnya pengen beli mobil, seperti itu. Lalu jangka menengah 3-5 tahun, dan jangka panjang di atas 5 tahun. Nah, biasanya saat kita menentukan tujuan keuangan itu, kita harus mengetahui jumlah rupiah yang ingin teman-teman capai. Ini kebanyakan orang-orang tidak men-set goals ini. Jadi misalnya, oke, tahun depan gue mau liburan. Terus liburannya mau kemana? Oke, soalnya banyak yang nanya berapa persen sih harus kita alokasikan untuk liburan. Baik lagi, liburannya mau kemana? Kalau misalnya saya mau liburan ke Korea, oh dia liburannya cukup kok ke Bali aja. Itu aja dari set goals-nya udah beda. Korea sama Bali, itu pasti uangnya beda. Saya di Korea, oh saya mau seminggu, di Bali, oh saya mau 2 minggu, itu juga pasti akan beda. Jadi penting untuk menentukan jumlah rupiah, sebenarnya saya butuh berapa sih budgeting untuk mencapai tujuan keuangan ini. Jadi bikin tujuan keuangan harus detail, berapa lama lagi kita butuhnya berapa, harus sedetail itu. Oke, next-nya. Oke, jadi ini nanti teman-teman boleh di screen cap atau misalnya
mau tulis juga silahkan tulis aja tujuan keuangannya ini apa aja nih, misalnya 0 sampai 1 tahun pengennya apa, 3 sampai 5 tahun pengen apa, di atas 5 tahun pengen apa, dan jangan lupa tulisnya jumlah rupiahnya. Mungkin nextnya ini adalah tinggal di next. Nah, ini contohnya, misalnya 0 sampai 1 tahun pengen beli HP boba, harganya sekian, pengen liburan ke Korea, budgetnya sekian, pengen beli mobil, budgetnya sekian. Oke, harus sedetail itu. Jadi, kita harus set goals dulu. Jadi, dari sini kita belajar, oh ternyata gini loh caranya set goals. Jadi, tadi kita ngomongin biaya liburan, ini contohnya, merencanakan biaya liburan, tentukan tujuannya, tentukan tadi berapa hari, biaya transportasinya pasti beda dong. Kalau yang ke Balinya pengen jalur darat sama yang ke Balinya pengen naik jalur udara, itu pasti beda gitu kan ya. Biaya konsumsinya, oleh-olehnya ini nggak boleh terlewatkan. Inflasi, jangan lupa berapa lama lagi akan liburan dan berapa persen hasil investasi yang diharapkan. Nanti tinggal next aja, tinggal di next. Ini ada contoh perhitungannya. Nah, di sini langsung tinggal masukin aja budgetingnya, terus nanti juga tinggal tentuin aja data-datanya, nanti tinggal klik hitung, di sini kelihatan. Contohnya, misalnya dia pengen ke Thailand, ternyata dengan budgeting yang dia pakai, dia butuh uangnya 9 juta dan harus invest per bulan atau nabung per bulan secara rutin sebesar 700.000. Dan ini langsung keluar angkanya, bukan menerka-nerka berapa persennya, ini langsung keluar angkanya. Jadi semudah itu sekarang teman-teman merencanakan keuangan hanya lewat aplikasi. Oke, tinggal next lagi. Oke, nah gimana caranya kita meningkatkan permainan uang? Jadi gimana sih caranya kita meningkatkan permainan uang kita gitu kan ya? Maksudnya kita udah capek-capek kerja, uangnya segitu-segitu aja gitu kan? Kita pengen uang kita ikut bertumbuh gitu kan? Nah ini salah satunya, mungkin ini adalah salah satu contoh bahwa next. Oke, jadi ini saya mau memperingatkan lagi, mau ingetin lagi soal investasi. Jadi investasi ini jadi sebagai kendaraannya teman-teman untuk mencapai tujuan keuangannya. Dari posisi keuangannya saat ini di tahun 2019 sampai pengen mencapai tujuan keuangannya di tahun 2020. Tinggal next saja. Jadi ini kendaraan ya teman-teman. Kendaraannya pun bisa dipilih ya, kayak di Gojek atau di Grab kan bisa milih nih, mau naik mobil, naik motor, terserah. Pilihnya sesuai nih dengan kebutuhan teman-teman. Next lagi. Nah, saat investasi, ini banyak banget teman-teman yang salah kaprah, bahwa investasi itu yang penting cuan. Oke, nah sebenarnya saat kita investasi, itu yang pertama itu harus tahu tujuan keuangannya. Kenapa kita harus tahu tujuan keuangannya? Supaya kita tahu, kita mau investasinya berapa lama sih? Kita mau investasi per bulannya berapa lama sih? Mau berapa sih per bulannya? Gitu. Lalu yang kedua adalah manajemen resiko. Yang kita pikirin tuh bukan untungnya dulu. Kalau untungnya dulu, indah-indahnya dulu kayaknya nggak usah dipikirin. Itu udah langsung terset. Oke, indahnya akan seperti ini. Yang harus kita pikirin adalah kalau rugi, apa yang harus kita lakukan? Oke, jadi itu yang harus kita belajar. Kalau rugi, ini saya harus apa? Gimana caranya saya mendiversifikasikan resikonya? Kayak gitu, gimana sih caranya? Oke. Yang ketiga adalah tinggal di next. Itu adalah kita pilihan produknya. Nah, jadi balik lagi, ini adalah untuk investasi itu tidak semudah kayak ngeliat, wah ini returnnya gede atau sebagai macamnya, enggak. Tapi kita harus pilih tujuan keuangannya dulu, harus ada manajemen resikonya, lalu harus nanti baru pilihan produk. Jadi gak langsung main investasi. Jadi kurang lebih seperti ini untuk investasi, kita udah punya plan-nya dan pilihan kendaraannya itu next aja. Itu saya bagi berdasarkan risk and return-nya. Semakin besar returnnya, pasti resikonya juga semakin tinggi. Mungkin yang paling rendah itu ada tabungan, deposito, ada obligasi pemerintah, lalu yang moderat, ini returnnya lebih besar juga, ada reksadana campur, reksadana pendapatan tetap, reksadana pasar uang, sama ada obligasi perusahaan, lalu kalau yang returnnya paling besar itu ada saham dan reksadana saham, tapi resikonya juga tinggi. Oke, ini kurang lebih pilihan kendaraannya. Lalu tinggal next saja. Oke, jadi kenapa sih kita harus melakukan financial planning? Karena saya juga saat lahir gitu nggak langsung jadi financial planning. Jadi saya merasakan yang pertama itu jadi mudah mengatur keuangan, sangat mudah. Jadi saya sekarang lebih mindful, lebih bijak dalam mengeluarkan uang. Saya lebih mudah, ini kalau misalnya saya belanja hari ini sekian, ini akan mengganggu apa sih? Oh enggak kok, orang semuanya sudah saya alokasikan dengan baik gitu kan ya. Jadi mudah pengaturan keuangannya. Terus jadi tahu porsi keuangan kita sendiri. Oke,
oke nih teman-teman lagi pada tren misalnya beli HP boba. Oh, saya lihat di dari keuangan saya. Oh, ternyata keuangan saya belum bisa beli HP boba. Apa sih yang saya cari dari HP boba? Oh, ternyata hanya fungsinya aja. Fungsinya apa? Bisa telepon, bisa bisa internet. Kayaknya banyak kok handphone lain yang bisa telepon dan internet gitu. Jadi tahu nih porsi keuangan kita seperti apa. Jadi kita tidak akan dikendalikan oleh uang, tapi kita akan mengendalikan uang tersebut. Nah, terus menjadi sadar juga dari setiap pengeluaran yang akan kita keluarkan. Ini bener banget. Kalau saya dulu tuh nggak tahu financial planning, apalagi saya cewek gitu kan ya, apa itu flash sale segala macam dihajar, tapi sekarang setelah tahu financial planning kayak, oh iya memang ini bukan sesuatu yang saya butuhkan, rasanya ini bisa saya, ini nggak usah deh kayaknya, karena saya punya tujuan keuangan yang harus saya capai, dan jadi mengetahui prioritas utama dalam hidup. Jadi saya tahu nih, oh sekarang tahun ini goal saya itu ingin mencapai, let's say pengen beli rumah, sama ini dana pensiun udah saya persiapin nih dari sekarang gitu. Jadi inilah kenapa kita harus melakukan financial planning, karena financial planning ini ilmunya ini sebenarnya sangat sangat oke, dan ilmunya ini bisa dibawa sama teman-teman sampai nanti, dan ini akan membawa teman-teman menjadi jauh lebih sejahtera, dan teman-teman juga jadi jago nanti pengaturan keuangan, yang mau gaji berapapun itu nggak ada masalah. Oke, jadi itu sekian presentasi dari saya. Nanti mungkin saya balikin lagi mungkin ya. Terima kasih Mbak Widya. Saya mendengar Iya, iya, oke. Iya, sama-sama. ya mendengarkan sharingnya Mbak Widya. Bagus. Seperti saya sedang tidur terus dibangunkan. Ya, sadar. Harus sadar gitu. Terus kalau saya ambil kesimpulan, boleh ya saya simpulkan di sini Mbak Widya. Ternyata boleh. Harus mengerti keuangan kita. Itu tuh sadar sebulan tuh dapatnya segini gitu ya. Anak-anak juga betul. Yang mahasiswa sekarang sadar loh di ini gitu. Yang kedua tuh mengetahui kebutuhan. Jadi jangan sampai kebutuhan yang ya keinginan lebih besar dibandingkan dengan kebutuhan. Jangan sampai seperti itu. Bahkan kadang-kadang kenyamanan jangan sampai lebih besar daripada keamanan. Betul, setuju banget itu. Yang ketiga, meningkatkan penerimaan. Berarti di sini kita harus mulai pintar menambah pendapatan yang pasif tadi. Nah, ini Mbak Widya, saya kok banyak pertanyaan untuk Mbak Kaukabu, untuk Mbak Widya. Kayaknya kita siap 1 minggu ke depannya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan. Kita standby itu sih. Idul Adha nanti. Mudah-mudahan lah ya. Saya bacakan saja Mbak Kaukabus, Mbak Widya. Kan ada boleh. Saya baca untuk Mbak Widya dulu nih. Ada yang nanya. Boleh. Menurut Kak Widya, ini dari Baby ya. Menurut Kak Widya, namanya Baby. Oke. Kak Widya, lebih efektif mana kita spend uang cashless atau dengan uang cash? Oke. Oke. Pertanyaan kedua, sepertinya ini untuk Mbak Kaukabus. Saat ini banyak orang ambil jalan pintas dalam keuangan, yaitu pinjam uang dari bank konvensional. Oh ya. Jalan yang benar atau tidak? Gitu. Jalan yang benar kayak judul sinetron nih Mbak Kaukabus ya. Terus ini terakhir kita batasi 3 dulu ya, Mbak Kaukabus. Kaukabus. Kesalahan terbesar apa dalam perencanaan mengatur keuangan? Dia cari-cari kesalahan nih. Kesalahan saya. Kesalahan siapa nih? Solusinya jika kesalahan tersebut terjadi, kesalahan yang dipenjara. Kesalahan terbesar apa dalam perencanaan mengatur keuangan? Yang tadi berarti dari financial planning tadi. Biasanya yang salahnya tuh ada di mana? Terus solusinya yang seperti apa? Siapa dulu nih? Mbak Widya? Mbak Kaukabus? Mbak Kaukabus dulu, Mbak Widya. Boleh. Mbak Kaukabus dulu boleh, nggak apa-apa. Silakan Mbak. Oke. Yang pertama adalah soal sekarang banyak yang ngambil jalan pintas dengan bukan hanya ke bank konvensional ya, sebenarnya yang paling pintas banget sebenarnya sekarang tuh yang pinjol, ya nggak sih? Benar ya? Bahkan kayak misalnya kita ke e-commerce atau misalnya ke market place itu juga udah ada kan, udah ada pilihan kan sebenarnya mau kan 12 bulan atau 6 bulan gitu. Jadi emang sebenarnya kalau shortcut zaman sekarang tuh emang benar-benar short banget gitu ya, benar-benar jalan pintas banget. Apakah ini bijak dilakukan saat ini? Enggak. Gitu. Satu tuh enggak. Kenapa? Karena prinsipnya utang,
mau ada bunganya atau tidak, itu adalah satu punya kemampuan untuk membayar itu. Ya, satu punya kemampuan untuk membayar. Dan yang jelas dengan masa pandemi ini, karena kita kan konteksnya adalah di masa pandemi ini, yang namanya utang tuh kalau saya melihatnya jadi tidak disarankan gitu ya. Kenapa? Karena otomatis biasanya bunganya akan lebih besar. Dan yang kedua, kita ada potensi penurunan pendapatan gitu ya. Jadinya mendingan kita kerja keras lebih banyak untuk dapetin pemasukan atau kita ngejual aset yang mungkin harus kita lakukan daripada harus menambah utang gitu sih gitu, atau ngurangin yang namanya pengeluaran tadi. Itu emang bener-bener ya kita sadar diri aja gitu. Jadi pada dasarnya prinsipnya kalau mau ngambil shortcut please banget sih sebenarnya sekarang jangan dulu, walaupun mungkin emang butuh banget. Nah kalaupun emang butuh banget gitu ya, mungkin bisa minjem ke yang 0% gitu ya, seperti misalnya ke saudara sendiri misalnya, atau ke orang tua misalnya, atau mungkin ke teman misalnya gitu ya. Jadi nggak perlu kita dibebankan lagi dengan yang namanya pinjaman tambahan bunganya. Atau misalnya yang kedua, kalau misalnya pengen yang nol banget yang cukup membantu tuh ada kalau di syariah gitu ya, dan ini sudah cukup banyak sebenarnya kayak BMT Baitul Mal. Jadi kalau Baitul Mal itu kan dia 0% juga ya, jadinya tidak perlu ada penambahan bunga-bunga gitu. Bukan apa-apa juga gitu ya. Selain itu adalah hal yang ribawi gitu jatuhnya. Mungkin Anda mau ngambil yang syariah gitu ya. Yang kedua adalah kita udah tereksposur oleh banyak hal nih saat ini gitu. Pengeluarannya tereksposur, pemasukannya tereksposur. Terus banget jangan nambah hal-hal yang akan menambah beratnya lagi. Apalagi kalau misalnya kita ngomongin apesnya ya, ini ngomongin apesnya. Saat ini Korea Selatan udah resesi. Saat ini Singapura udah ngakuin resesi. Indonesia sih belum ngakuin, cuma kan berarti potensinya pun ada dan pasti akan terkena imbas kok gitu. Jadi kalaupun sekarang kita bilang buruk, ya ke depan bisa jadi lebih buruk lagi gitu. Itu sih, please banget jangan nambah utang-utang dulu deh gitu ya. Mungkin cari yang 0% lah, atau mungkin jual aset lah atau apa. Terus udah gitu pertanyaan yang kedua, kesalahan besar apa sih sebenarnya dalam financial planning? Kesalahan besar dalam financial planning, ini nih kalau misalnya dalam, ini sih karena misalnya ngomongin soal klien ya, psikologisnya klien gitu ya. Kalau saya pribadi mungkin udah megang kayak 2000-3000 perencanaan keuangan orang gitu ya. Jadi ya ngelihat polanya gitu. Kesalahan besarnya adalah ketika kita memutuskan sesuatu yang di luar batas kemampuan. Itu sih kesalahan terbesar. Jadi ini bukan soal kesalahan terbesar, itu bukan soal ketika aset kita dikit atau aset kita banyak, karena ini bisa dilakukan oleh siapapun dengan aset berapapun. Ketika kita sudah bergerak di luar lintasan maksudnya gini, kita tahu bahwa sebenarnya kita nggak mampu nih, kita nggak afford, tapi kita memaksakan melakukan itu kesalahan besar. Kenapa? Karena bayangin ya teman-teman semua ya, ini kalau misalnya ibaratnya mata panah gitu ya, kita mau nembak nih, si busur ini mau nembak target, meleset sedikit aja, 1 derajat aja, kecil aja, itu ketika udah sampai ke target, itu dia udah lebarnya lebar sekali. Nah, begitu pun dalam perencanaan keuangan, begitu kita tuh udah keluar dari jalur yang kita sendiri tahu kita salah gitu ya, tapi kita tetap maksain. Kenapa? Mungkin karena gengsi, mungkin karena gaya hidup kita udah terlalu tinggi, mungkin karena kita pengen biar dilihat orang lain gitu ya, mungkin kita ingin orang lain bahagia, tapi kita nggak lihat kondisi keuangan keluarga kita ya, dan itu banyak sekali terjadi. Jadi kembali ke gaya hidup ya. Gaya hidupnya gitu. Saya nggak bilang teman-teman di sini harus yang hemat banget, irit banget gitu ya. Saya nggak makan aja deh, saya makan nasi sama kuah doang kalau di restoran Padang. Yang kayak gitu juga. Cuma setidaknya kita tuh benar-benar oke, gue butuh mobil misalnya. Tapi mobilnya beneran cukupnya nih. Perlu nggak ya? Apa ya perlu beneran misalnya Alphard gitu ya, padahal misalnya keluarga kita cuma kayak 3 orang gitu misalnya. Duitnya ada, kalau duitnya ada gitu ya, tapi ya harus dengan kesadaran itu. Jadi kekeh ya, yang namanya Mbak Kokabus tuh, yang namanya utang jangan dulu. Iya kalau sekarang tuh lagi aduh, kondisinya lagi kayak gini. Jadi Mbak Ponsen yang nanya, Ponsen mendingan pinjaman yang 0% pinjam ke saudara, dari dulu Bang gitu ya. Oke. Terima kasih ya Mbak Kokabus. Ke Mbak Widya sekarang ya, Mbak Widya. Iya. Oke. Mana yang lebih efektif kita spend uang cash atau dengan uang cash nih? Oke. Kalau saya sih lebih senang cashless ya zaman sekarang, karena ya satu itu karena ya memang dari yang saat PSBB terjadi kan kita
mengurangi kontak gitu kan. Jadi pakai cashless dan saya rasa dengan cashless pun sekarang kan banyak sekali promo yang bisa kita gunakan gitu. Jadi kalau memang itu sesuai untuk kebutuhan kita sih nggak apa-apa. Cuman kalau sesuatu yang kita inginkan sih lebih baik direm dulu gitu. Jadi sebenarnya balik lagi sih bagaimana ke kenyamanan kita. Mungkin di sini teman-teman ada yang bayar tagihan atau apa. Oh ternyata kok lebih murah cashless ya dibanding saya pakai cash kayak gitu. Jadi sebenarnya ini balik lagi sih ke preferensinya masing-masing. Kalau memang mungkin ada yang lebih nyaman pakai cash. Mungkin kalau anak-anak zaman sekarang ya anak-anak milenial Gen Z itu kayak udah kayaknya cashless tuh udah menjadi dompet mereka tuh sekarang udah banyak banget, bukan cuma dompet fisik aja, sekarang dompet digital. Yang menjadi tidak wise-nya itu adalah saat kita tidak melakukan pencatatan keuangan, itu yang menjadi tidak wise gitu. Jadi kayak bingung kemana ya, uang saya kok lari-lari kemana ya, karena kita nggak bikin pencatatan keuangan, kita nggak tahu uang kita sebenarnya ada di mana. Jadi penting sekali kita bikin catatan keuangan supaya kita tahu, oh uang saya tuh ada di sini, di sini, di sini, di sini, sisanya segini, dipakai buat apa aja, itu kita jadi ketahuan gitu cara nge-tracknya. Gitu itu itu pertanyaan yang pertama ya. Tadi pertanyaannya berapa Bu ya? Satu atau? Nanti ada sesi selanjutnya untuk Oke. Ini intinya yang tadi harus rajin mencatat ya Mbak Vicky ya. Betul. Mencatat, tapi kadang-kadang anak-anak sekarang tuh malas buat nyatetin. Yang penting kamu udah pakai sama kita sendiri, nggak kemana-mana. Iya. Dengan mencatat itu nanti ada evaluasi ke depannya. Gitu ya. Betul sekali. Ya, mulai sekarang rajin-rajin mencatat ya. Betul. Mbak Kapus, kita kembali lagi. Selanjutnya, nah yang tadi kesalahan untuk yang financial planning itu mengatur keuangannya seperti apa ya? Kesalahan terbesarnya biasanya di mana gitu? Dan solusinya harus apa? Oke, sip. Tadi sebenarnya yang kesalahan terbesarnya udah dijawab. Kesalahan terbesarnya adalah ketika misalnya keluar dari rel. Jadi gini sih Bu, sebenarnya nih diri kita sendiri ini kalau misalnya kita sering latihan mengenai keuangan ini, sering kontrol diri gitu ya, insya Allah kita tuh udah punya remnya sendiri. Dan remnya itu memang ada di dalam diri. Tapi ini pun bisa dijawantahkan dengan yang namanya dengan yang namanya bahasanya kalau tadi di keuangan budgeting gitu. Misal nih, saya ambil contoh misalnya katakanlah usia mungkin di sini ada yang masih 20 tahun dan udah ngebudgetin untuk bulan ini katakanlah untuk biaya jajan GoFood gitu atau jajan GrabFood gitu misalnya katakanlah misalnya 500.000 satu bulan. Nah kalau memang sudah 500.000 maka udah stop, kita kelarin gitu. Jadi kalau misalnya nanti sudah habis saldo kita gitu ya sudah jangan tuh kita nambah saldo lagi, jangan tuh kita tuh ngambil dari duit-duit yang berserakan lagi, itu jangan. Emang udah full, kita kalau udah gope aja. Saya mau cerita nih Bu, saya ini pengalaman pribadi dan juga pengalaman banyak teman gitu ya. Ketika awal-awal first jobber, ketika awal-awal kerja, biasanya satu gajinya kecil, biasa gitu ya. Kalau pekerja awal ya, gajinya tuh biasa agak imut-imut gitu. Nah, bagaimana caranya biar bisa nabung? Waktu itu yang kami lakukan adalah si anak-anak muda ini gitu ya dulu kita tuh bawa makanan dari rumah, kita naik transportasi yang semurah mungkin untuk apa? Untuk bisa nabung karena mungkin masih banyak juga yang harus masih menanggung orang tuanya gitu ya. Nah, pada suatu hari gitu ya pernah kejadian di saya juga, saya tuh udah habis duitnya untuk budget transportasi. Sementara ibaratnya hari itu masih ada kerja tuh 2 hari lagi gitu ya, masih ada aktivitas 2 hari lagi. Nah yang saya lakukan adalah saya cutting di yang lain tuh misalnya kayak makanan yang dibawa mungkin jadi lebih murah, ya kayak biasanya misalnya bisa pakai bawa daging atau bawa telur yang enak, jadinya sekarang turunin tahu tempe doang. Nah terus misalnya naik kendaraan, kalau sekarang sudah enak ya naik kendaraan bisa langsung ojek atau grab langsung di depan. Naik kendaraan pun gitu entah menggunakan promo atau misalnya dengan sampai mana satu titik terus udah gitu nanti jalan kaki untuk menuju tempat. Dalam arti gini, saya cerita ini adalah karena dalam banyak hal kita memang harus satu mengontrol diri sendiri. Yang kedua, pengkontrolan itu juga memang ada efeknya namanya pengorbanan. Itu nggak bisa bohong teman-teman. Tadi kalau di materi Mbak Widya bilang kita pilihnya yang mana nih? Keamanan hidup atau kenyamanan? Karena kita harus aman dulu sebelum nyaman. Iya nggak sih? Benar kan ya? Jadi kalau misalnya memang hidupnya mau nyaman, udah pasti kenyamanan itu dimulai dari ketidaknyamanan dulu. Makanya mungkin orang-orang yang kita lihat bisnisnya sekarang maju banget, oh itu kita lihat sekarang, tapi kan dulunya menderitanya minta ampun gitu.
Kalau memang teman-teman di sini pengen tanda petik hidupnya nyaman di 5, 10, 20 tahun lagi gitu ya, atau 30 tahun lagi, maka sekarang saya nggak bilang susah-susah, bukan. Tapi setidaknya sekarang mulai mengkontrol diri bahwa kita ada next life-nya loh yang harus kita laluin gitu. Jadi jangan terburu, apalagi yang masih muda nih. Biasanya yang masih muda tuh langsung kayak, oh yaudah, gue suka pengen beli langsung. Tadi ngomongin digital gitu, oh langsung pakai QR code gitu udah langsung selesai. Abis itu nanti mamahnya nanya, ini duit kemana aja nih, nggak jadi apa-apa juga gitu kan. Jadinya kalau nggak dilatih dari sekarang nih teman-teman, percaya deh, kalau nggak dilatih dari sekarang zaman belum punya duit, begitu punya duit polanya akan sama. Itu udah jaminan mutu. Jadi sebenarnya bisa ngatur duit itu bukan soal kaya miskin sebenarnya, tapi begitu di saat susahnya aja nggak bisa ngatur duit, apalagi di masa kaya, karena uang itu udah kayak air sebenarnya teman-teman. Dia itu tergantung siapa yang ngontrol, kerannya mau dibuka segede apa, itu sih. Jadi kalau misalnya di sini ada anak masih muda, saya seneng banget nih, ada yang masih pelajar kelas 3 SMA udah dengerin ini ya, ini oke banget, saya dengernya di umur 27-an gitu ya, maksudnya di umur udah dapat duit berapa tahun kerja gitu, baru tahu beginian. Teman-teman dari 3 SMA udah tahu, wah Anda insya Allah masa depannya bisa jauh lebih cerah lagi gitu. Ini pesertanya juga kebanyakan dari anak-anak yang tidak banyak anak SMA ya, yang masih imut-imut. Besar banget gitu. Nah, bagus. Saya lanjut ya dengan Ya, dua siap. digabungkan. Mbak Widya sebentar ya. Mbak Kafus, ini ada yang nanya lagi. Yang kebetulan kan yang barusan masih ada korelasinya, yang ikut ini anak-anak SMA dan baru masuk kuliah. Ya. Kebanyakan mereka kan pendapatannya dari orang tua tuh. Ya, betul. Kalau nggak kuliah, mereka nggak dapat bekal. Kuliah baru dapat bekal. Iya. Seperti begitu. Mereka sisi lain ingin mendapatkan pendapatan. Gitu. Ya. Pendapatan lain selain dapat dari orang tua. Gitu, Yep. ya. Itu bagaimana ngatur keuangannya katanya gitu. Terus selama ini kan dapatnya dari orang tua. Ya. Kalau dari luar apa ya yang kira-kira cocok buat mereka? Oke, siap. Ini sebenarnya adalah keuntungan anak-anak zaman now ya, generasi Z yang lahir tahun 2000-an gitu. Yang sekarang mungkin usianya itu ya, masih usia 3 SMA, masih usia belum kerja gitu ya. Ini keuntungan kalian nih, dengerin nih guys nih ya. Kalian itu hidup di dunia digital ya, di mana kalian bisa ngerjain apa aja di mana aja gitu ya, bahkan dengan handphone gitu ya, itu bisa dapat duit dari sini. Jadi kalau misalnya di sini teman-teman ada yang masih bingung, saya umurnya masih muda, saya nggak punya duit, percaya deh, bahkan kemampuan kalian belajar soal digital tuh lebih cepat dibandingin saya, Bu Rini, dan mungkin Mama Mbak Widya gitu ya. Kalian tuh lebih cepat absorb gitu, lebih digital savvy. Nah, lalu apa nih yang cocok? Nah, apa yang cocok ini adalah tergantung sama apa yang kalian suka. Saya mau ngasih contoh. Kalau kalian suka yang fotografi sederhana gitu ya, atau misalnya teman-teman tuh suka kayak foto, nggak usah deh pakai fotografi foto yang Nikon gitu, nggak usah deh pakai handphone biasa, foto bunga-bunga. Ada teman saya umurnya mungkin baru 10 tahun gitu ya, temannya anak saya, lebih tua dikit ya 10 tahun, itu udah bisa dapat duit dari apa? Shutterstock namanya. Jadi apa, fotonya itu dia upload dibayar, untuk dibayar. Jadi emang diambil hak ciptanya foto tersebut. Atau yang suka bikin logonya diupload di situ gitu ya. Terus udah gitu dibayar pula. Dan itu anak-anak umur berapa? 10 tahun, Bu. Bayangin, Bu. 10 tahun udah bisa dapat $35. Lumayan banget kan? Buat uang jajan gitu. $35 sebulan. Anak 10 tahun gitu. Terus udah gitu, saya kemarin baru googling juga. Itu ada di Tokopedia, ada anak umur 11 tahun itu bikin cake dan ditulis sama ibunya gitu ya. This is made by 11 years old girls gitu ya. Dan saya punya teman juga, anaknya itu umur berapa ya? Umur 10. Emang suka masak. Kan kalau sekarang kan belajar masak gampang banget ya, Bu ya. Zaman kita dulu, maksudnya kalau zaman dulu kan harus resep lah. Sekarang mah buka Cookpad aja ada di sini, YouTube itu udah ngasih tahu semua resep masakan gitu kan. Itu aja nih teman-teman. Dia itu udah entah berapa loyang puding yang udah bisa dihasilkan. Lewat apa? Lewat WhatsApp. Gitu. Jadinya teman-teman yang udah kelas 2 SMA, mungkin yang masih kuliah, terus gue mau jualan apa ya? Bagaimana cara gue mendapatkan duit? Tenang, teman-teman, tenang. Banyak banget caranya. Cari apa yang kalian suka, cari apa yang kalian bisa. Yang kalian bisa nih, teman-teman yang masih muda nih, apa yang kalian bisa? Kalian bisa bahasa Inggris jadi penerjemah,
kalian bisa bikin tulisan, dan tenang aja, kalau bikin tulisan itu juga nggak harus di major publishing, bisa juga kalian tuh bikin kayak words-nya terus dijual secara online, itu juga ada gitu ya. Bahkan kalau teman-teman buka YouTube, orang sambil makan ASMR aja tuh ada yang nonton gitu ya. Jadi zaman sekarang nih banyak banget, cari apa yang kalian suka, apa yang kalian bisa, dan cari medianya. Kalau sekarang kita memang gak bisa kemana-mana, ya media paling gampang adalah dengan memanfaatkan yang namanya kayak gini-ginian ya. Udah manfaatin aja, yang ada aja, gak usah misalnya, aku suka fotografi, aku harus beli Canon yang ini, harus beli Nikon yang ini. Gak harus teman-teman, pakai aja yang ada dulu. Nanti kalau udah kekumpul duitnya, baru deh tuh kita beli yang mungkin lebih pro gitu. Jangan minta uang nyokap dulu ya, pakai duit yang ada dulu misalnya, atau hal yang ada dulu. Itu keterangan penjelasannya cocok banget dengan politeknik praktisi nih. Oh gitu ya. Digital pertama, benar. Jadi di kita juga belajar yang sama seperti itu. Kita udah Oh, digital. Memang zamannya seperti ini ya, Mbak Fokus. iya, betul banget Bu Rini. Udah zamannya ya. Iya, udah zamannya seperti begini ya. Memang harus mainnya di sistem. Yes, Ya, betul. Melebur dengan sistem. ya, betul. Itu sangat penting sekali. Oke, kembali ke Mbak Widya ya. Mbak Fokus, makasih banyak. Ya, Mbak Widya, ini ada pertanyaan nih satu. Saya ingat tadi Mbak Widya menjelaskan mengenai piramid finance planning ya. Oke, ada yang disebut dengan dana backup, dana darurat. Oke. Ya. Bagaimana membackup dana darurat yang sudah terpakai? Gitu. Oke. Backupnya gimana gitu? Itu saya juga sering begitu Mbak Widya. Boleh, silahkan. Oke, jadi gimana caranya? Ya, jadi sekarang ini memang mau nggak mau kita memang harus membesarkan dana darurat dulu gitu kan. Apalagi kalau misalnya kemarin sempat terpakai, berarti ini kita harus menambah lagi dana daruratnya. Berarti ini sekarang pengeluaran kita semakin besar gitu kan. Ini dengan pendapatan kita yang terdampak. Apakah mungkin ini sebaiknya kita menambah pendapatan baru? Karena yang saya lihat adalah teman-teman saya ada yang terdampak juga dan akhirnya mereka membuka usaha baru. Apalagi orang Indonesia ini kan senang membantu ya satu sama lain. Jadi ini kita bisa mulai nih dengan memulai bisnis. Minta teman-teman kita dulu dong reviewin gitu kan. Nanti dari situ kan akan datang lagi. Oh, kata teman kita enak, pengen order lagi atau sebagai macam. Jadi kalau memang tadi kita punya sesuatu, punya hobi yang memang bisa dikembangkan, why not gitu ya. Ini bisa menjadi sumber pendapatan juga dari teman-teman. Jadi tenang aja, meskipun sekarang mungkin ada beberapa sektor dari saat pandemi ini yang terkena, tapi ada beberapa sektor juga yang tidak terkena gitu kan, yang malah dia lagi naik saat ada pandemi ini. Jadi buat teman-teman kalau misalnya kalau nggak mungkin dari cash flow-nya untuk nabung lagi, mungkin ini pendapatannya harus ditambah lagi. Tapi yang pasti kalau sekarang itu dia pengeluaran yang tidak penting itu harus dipres sekecil mungkin supaya teman-teman bisa nabung lebih banyak lagi dan supaya bisa mengisi si dana darurat ini. Jadi dana darurat tetap menjadi fokus utama kita. Seperti itu Bu Rini. Oke. Dana darurat itu benar-benar dana darurat itu harusnya sebetulnya hal terakhir ya. Iya, gimana Bu? Sorry, keputus. Ya, ada dana darurat yang terpakai itu memang jadi buntu loh, Mbak Widya. Kalau udah terpakai, terus kita mau pakai apa lagi gitu? Itu nah iya. Di situ. Itu biasanya emak-emak ya, emak-emak udah pintar nyimpen jalan hadir ke situ. Ya kan? Yang sekarang aja mahasiswa sekarang kan rajin-rajin Mbak Wid, banyak yang jadi entrepreneur, Mbak Fakus. Iya betul. Yang jadi entrepreneur jualan di kampus segala macam, cuman keuangannya mereka yang belum paham. Nah, uang modal itu nanti malah jadi habis. Habis maksudnya jualannya habis, uangnya juga habis gitu. Nah, saya kemana? Untung saya kemana gitu? Itu kebanyakan seperti betul. Ya, banyak. Banyak yang mesti kita pelajari dari hal seperti yang tadi diutarakan Mbak Kabus sama Mbak Wid juga. Ternyata banyak masukannya sangat luar biasa. Terima kasih sekali. Sudah habis waktunya yang habis nih, pertanyaannya sebetulnya banyak yang saya bilang tadi. Masih banyak ini. Nanti mungkin kita bisa chat lewat online, lewat WA-nya Mbak Kabus sama Mbak Wid. Ada beberapa pertanyaan yang akan disebutkan. Karena nggak mungkin juga kita jawab satu-satu. Oke.
sekarang itu kita penyerahan e-sertifikat oleh MC ya. Tapi kita kasih upload dulu Mbak Kamu sama Mbak Wida, tapi upload online ini. Kita online dulu ya. Online. Tepuk tangan online juga, terus silaturahmi online sedih sebetulnya ini. Iya. Insya Allah kedepannya kalau suasana sudah membaik, saya sangat mengundang sekali Mbak Kaukabu sama Mbak Widya untuk hadir silaturahmi di Politeknik Praktisi ya, yang sekarang sudah berubah sekali, lebih bagus, lebih baik, dan insya Allah lebih bermanfaat ya, berkualitas juga. Ya, Mbak MC, aduh Mbak Widya juga, ini namanya MC juga namanya Mbak Widya. Ya, saya lupa memperkenalkan. Ini sertifikat langsung Mbak Widya. Terima kasih ya Mbak Kaukabu, Mbak Widya, saya pamit. Iya, makasih Bu Rini. Baik, terima kasih banyak kami ucapkan kepada Ibu dosen praktisi Politeknik Bisnis Digital Bandung, Ibu Rini yang telah memandu diskusi panel webinar ini. Dan kami mengucapkan terima kasih juga kepada narasumber yang telah menyampaikan paparannya. Baik, selanjutnya akan ada penyerahan sertifikat untuk para narasumber. Sertifikat pertama akan diserahkan kepada Ibu Kaukabus. Terima kasih kepada Ibu Kaukabus atas penyampaian materinya, sangat mengedukasi dan sangat bermanfaat bagi kita semua. Mudah-mudahan di lain kesempatan kami semua dapat bertemu dengan Ibu di acara selanjutnya. Terima kasih, Bu. Baik, kemudian selanjutnya e-sertifikat akan diserahkan kepada Ibu Widya Yuliarti. Terima kasih kepada Ibu Yuliarti atas paparan penyampaian mengenai tips mengatur keuangannya, sangat mengedukasi, sangat bermanfaat bagi kita semua. Mudah-mudahan kita semua dapat bertemu kembali di acara webinar selanjutnya. Amin. Terima kasih. Dan terakhir, penyerahan e-sertifikat untuk Ibu Moderator, Ibu Rini Susilawati. Terima kasih sekali lagi kepada Ibu Rini yang telah memandu diskusi panel webinar siang ini. Alhamdulillah acara webinar telah selesai, tapi sebelumnya alangkah baiknya kita untuk mengabadikan momen yang sangat berharga ini bersamaan dengan para narasumber. Kepada Ibu, Bapak, dan teman-teman peserta untuk menyiapkan gaya terbaiknya. Yang pertama, acungkan jempolnya. Belum semua? Silakan acungkan jempolnya. Mohon acungkan jempolnya dan menghadap ke kamera, melihat ke kamera. 1, 2, 3. Ganti gaya ya. Ya, baik. Terima kasih kepada narasumber dan peserta webinar. Mudah-mudahan kita dapat berkumpul di acara webinar selanjutnya. Tapi sebelum ditutup, akan ada pembagian undian. Undian ini merupakan beasiswa digital scholarship dari praktisi Politeknik Bisnis Digital Bandung, diperuntukkan bagi pelajar agar mendapatkan kesempatan melanjutkan pendidikan dengan potongan biaya kuliah sebesar 10%. Akan saya undi. Di sini sudah terdapat banyak nama peserta yang merupakan pelajar SMA lulusan tahun 2020. Baik. Mudah-mudahan salah satu di antara teman-teman beruntung. Ambil ya, ini tidak ada rekayasa. Selamat kepada Faris Rifki Maulani dari SMA Negeri 1 Banjar
Kepada Faris, mohon acungkan tangannya. Ada Faris. Faris Rifki Maulani dari SMA Negeri 1 Banjar. Selamat kepada Faris Rifki Maulani telah mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan pendidikan di Politeknik Praktisi Bandung. Apabila kamu memiliki prestasi lainnya seperti peringkat di kelas ataupun prestasi non-akademik lainnya, kamu akan berkesempatan mendapatkan potongan beasiswa potongan pendidikan lebih tinggi lagi sebesar 50%. Baik, Ibu, Bapak, serta peserta lainnya, terima kasih. Demikianlah webinar edisi tips mengatur duit di kala sempit ini berakhir. Semoga bisa mengedukasi dan memberikan manfaat bagi kita semua. Jika ada yang ingin ditanyakan lebih lanjut, dapat mengunjungi Instagram Politeknik Praktisi Bandung di @praktisi.official. Baik, terima kasih. Sampai jumpa di webinar Politeknik Praktisi Bandung selanjutnya. Salam sehat dan semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.